Hari ini kita tidak sekedar melihat Bandung tempo dulu, tetapi ikut menyusurinya. Mari menaiki sebuah mobil dan mengikuti perjalanan melintasi jalan-jalan Bandung sekitar tahun 1913. Ketika kota ini masih tumbuh sebagai sebuah kota kecil di dataran tinggi Priangan. Mobil perlahan bergerak dari pusat kota menuju Societe Concordia, tempat berkumpulnya kalangan Eropa pada masa itu. Kendaraan bermotor belum banyak dijumpai, sementara kehidupan kota berjalan dengan irama yang jauh lebih tenang dibandingkan sekarang. Tak lama kemudian, suasana berubah ketika memasuki kawasan pecinan. Deretan toko memenuhi sisi jalan, para pedagang sibuk melayani pembeli. Sementara orang-orang datang dan pergi membawa berbagai barang dagangan. Disinilah denyut perdagangan Bandung terasa begitu hidup sejak lebih dari seabad yang lalu. Mobil terus melaju menyusuri Jalan Braga. Di sebuah persimpangan berdiri sebuah gereja kecil yang telah menjadi bagian dari kawasan ini selama bertahun-tahun. Di sekelilingnya, Bandung perlahan berkembang dari kota kecil menjadi salah satu pusat penting di dataran Priangan. Tidak jauh dari sana terbentang Peters Park, salah satu taman kota pertama yang dibangun di Bandung. Di tengah kota yang terus berkembang, ruang terbuka ini menjadi tempat orang-orang menikmati udara sejuk khas dataran tinggi Priangan. Di depan kita berdiri Stasiun Bandung, salah satu pintu masuk utama menuju kota ini. Kehadiran jalur kereta api mengubah wajah Bandung dalam waktu yang relatif singkat. Orang-orang, barang dagangan, dan hasil perkebunan terus berdatangan, mendorong pertumbuhan kota dari tahun ke tahun. Kereta ekspres seperti inilah yang setiap hari menghubungkan Bandung dengan berbagai kota di Pulau Jawa, sekaligus menandai hadirnya era baru transportasi modern.
mobil kembali memasuki Jalan Braga. Suasananya masih jauh lebih tenang dibandingkan yang akan dikenal beberapa tahun kemudian. Namun dari deretan beberapa toko dan bangunan di sepanjang jalan, mulai terlihat bagaimana kawasan ini perlahan tumbuh menjadi pusat kehidupan kota. Tak jauh dari sana berdiri Societe It Concordia dan Warren Huis de Vries yang saling berhadapan. Kawasan inilah yang menjadi salah satu pusat keramaian Bandung, tempat orang-orang berbelanja, bertemu, dan menikmati kehidupan kota pada masa itu. Semakin jauh meninggalkan pusat kota, suasana berubah menjadi lebih tenang. Kawasan Merdeka masih didominasi rumah-rumah yang berdiri berjauhan, dikelilingi pepohonan dan halaman yang luas. Disinilah Bandung perlahan memperluas dirinya ke arah utara. Rumah-rumah kolonial berdiri di antara pepohonan, sementara warga tampak berlalu lalang dengan berbagai aktivitas mereka. Dari sinilah perjalanan berikutnya dimulai. Seorang pelancong meninggalkan Hotel Homen dan bersiap menempuh perjalanan menuju Pegunungan Priangan. Perlahan, kota mulai ditinggalkan. Jalan membentang menuju Garut, melewati hamparan sawah, perkampungan, dan Pegunungan Priangan. Di sanalah, di tepian Situ Bagendit, perjalanan ini akan berakhir.
Dengan menaiki sebuah saung terapung, ia perlahan menyusuri permukaan danau, menikmati suasana tenang yang menjadi pesona tempat ini sejak dahulu. Kehidupan di situ Bagendit berjalan mengikuti iramanya sendiri. Di satu sisi, para nelayan mencari ikan dengan cara-cara tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Di sisi lain, getek beratap perlahan mengantar para pengunjung menikmati tenangnya danau. Perjalanan pun akhirnya sampai di penghujungnya. Sebagai penutup, sang pelancong menyaksikan pertunjukan pencaksilat yang diiringi alunan angklung. Di tengah keindahan alam Priangan, gerak, musik, dan tradisi berpadu menjadi akhir yang indah bagi sebuah perjalanan melintasi tanah Sunda lebih dari seabad yang lalu.